Utang negara Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada masa pemerintahan SBY, terjadi peningkatan utang negara dari Rp1.298 triliun menjadi Rp2.608 triliun. Bahkan, pada masa kepemerintahan dari Presiden Jokowi, utang negara meningkat hingga sekitar Rp5.000 triliun dalam kurun waktu hanya 9 tahun terakhir. Jadi pertanyaannya sekarang, apa penyebab negara hingga harus mengambil langkah berhutang dalam skala besar seperti ini? Gua Akil, selamat datang di Belajar Uang. Pada Maret 2023, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp7.800 triliun. Kalau dihitung per warga, setiap orang punya hutang sekitar Rp28 juta. Ini angka yang cukup besar kan? Kalau kalian anggap itu besar, tahu nggak sih? Kalau negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang bahkan punya hutang lebih berkali-kali lipat, lebih besar dibandingkan hutang dari Indonesia. Amerika Serikat punya hutang sebesar 28,4 triliun US dollar. Angka ini lebih besar 58 kali lipat dari hutang Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat dari Jepang, dia punya hutang sebesar 9 triliun US dollar. Angka yang fantastis bukan? Terus kenapa sih negara berhutang? Negara berhutang karena sumber daya yang dimilikinya tidak cukup untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Terus, utang Indonesia dipakai buat apa aja sih? Utang negara dialokasikan untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan kreatif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pasar keuangan, dan mengundang investasi dari asing maupun dari domestik. Selain itu, utang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini agar tidak terjadi opportunity loss. Dari total Rp7.787 triliun utang negara, 89% dari utang negara Indonesia ini berasal dari surat berharga milik negara atau yang kita biasa sebut SBMN, dan mayoritas dipegang oleh masyarakat Indonesia sendiri. Jadi, kamu bisa menjadi bagian dari investasi negara. Hanya 10,6% dari total utang negara ini berasal dari pinjaman luar negeri. Dengan banyaknya hutang dalam bentuk SBMN, negara Indonesia tidak perlu khawatir lagi dan lebih aman risiko dari fluktuatif nilai mata uang. Yang kita tahu, nilai mata uang dolar sekarang terus naik kan, sambil mengusahakan agar perputaran uang di Indonesia ini masih tetap produktif. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah utang negara Indonesia masih aman? Kita bisa melihatnya dari beberapa indikator. Salah satunya adalah debt to GDP ratio, yang mengukur seberapa besar utang negara dibandingkan dengan produk domestik bruto, yang biasa kita sebut adalah GDP. Semakin besar rasionya, ini menandakan kondisi yang semakin buruk. Sedangkan semakin kecil rasionya, ini menandakan kondisi yang semakin membaik. Data dari Trading Economics menunjukkan bahwa rasio debt to GDP Indonesia ini cukup rendah, adalah sekitar 39,9%. Angka yang dinilai masih cukup aman oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, kalau kita lihat debt to GDP Indonesia dibandingkan dengan negara-negara G20, ini masih cukup kecil kok dibandingkan negara-negara lainnya. Selain melihat dari debt to GDP dan juga perbandingan dengan negara-negara G20, kita juga bisa melihat kualitas utang negara dari debt to service ratio dengan membandingkan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri dan penerimaan ekspor negara. Sejauh ini, Indonesia masih memiliki rapor hijau kok dengan rasio pembayaran utang yang tiap tahunnya terus mengalami penurunan. Hal ini memang dikarenakan pemerintah semakin memperkecil hutang ke luar negeri dan memperbanyak dari hutang yang berasal dari SBN. Hutang negara dari SBN ini sebesar Rp6.300 triliun, sedangkan hutang luar negerinya ini hanya Rp806 triliun di tahun 2022. Cukup kecil kan? Terus kenapa ya negara harus berhutang? Kuncinya adalah penerima negara. Kita harus tahu dulu bahwa penerima negara itu berasal dari mana saja. Yap, pertama adalah dari pajak. Berikutnya, penerima negara bukan pajak atau PNBP. Berikutnya adalah dari utang. Sayangnya, pajak di Indonesia ini masih rendah. Dan sejak tahun 2008, tax ratio ini dari Indonesia mengalami penurunan dari 13,3% menjadi 9,1%. Bahkan, dalam perbandingan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, Indonesia ini masih menempati urutan terendah soal tax ratio. Berdasarkan data IMF, untuk bisa mendanai program tanpa tambahan hutang, Indonesia perlu mencapai minimal 15% tax to GDP. Oleh karena itu, pengelolaan hutang ini akan sangat menjadi penting bagi pemerintahan. Jadi, meskipun utang negara Indonesia besar, ada berbagai faktor yang menjadi stabilitas ekonomi. Dan untuk saat ini, tampaknya masih dalam kendali oleh pemerintah.
Namun pemerintah tetap harus berupaya memaksimalkan penerimaan negara agar utang tidak terus terjadi peningkatan. Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan ini menyebutkan kalau Indonesia nggak butuh nambah hutang lagi jika subsidi dihilangkan. Menghilangkan subsidi bisa jadi pilihan, tapi dampaknya perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat yang cukup masif. Jadi setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana pendapat teman-teman tentang utang negara Indonesia? Tulis di kolom komentar ya.